bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kabarnya sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi Ibu mau tanya, apa kegiatan kalian sebelum mengikuti pelajaran Ibu hari ini? Nah, pasti ada yang menonton TV. Nah, berkaitan dengan menonton TV, jadi hari ini kita akan belajar tentang menyimak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menyimak atau mendengarkan berupa video atau teks bacaan. Nah, yang kedua, siswa dapat menemukan gagasan pokok dari video atau teks bacaan tersebut. Dan yang ketiga, siswa dapat menjawab pertanyaan pada teks bacaan tersebut. Nah, kan hari ini kita belajar tentang menyimak. Ada yang tahu apa sih manfaat menyimak itu? Nah, ya betul. Jadi, salah satu manfaat menyimak itu yaitu menumbuhkan rasa percaya diri anak, menumbuhkan kreativitas anak, dan dapat juga dijadikan hobi. Nah, yang kedua, apa itu gagasan pokok? Nah, betul. Jadi, gagasan pokok itu adalah inti dari sebuah teks bacaan atau video. Nah, gagasan pokok itu biasanya terletak di mana? Ya, betul. Gagasan pokok itu biasanya terletak di awal paragraf, bisa juga menyeluruh, bisa juga di bagian akhir paragraf. Jadi, hari ini Ibu akan memberikan tugas. Tugas kalian adalah menyimak video berikut. Mulut Parimanta. Anak-anak ikan badut adalah anak-anak yang sangat aktif. Mereka senang bermain ke tempat-tempat yang jauh sehingga susah ditemukan oleh induknya. Mereka juga gemar bersembunyi di balik karang. Mereka bahkan akan menggigit gurita kecil penghuni lubang karang hingga gurita itu meninggalkan sarangnya. Nakal sekali, bukan? Siang ini, induk ikan badut memanggil anak-anaknya untuk makan bersama. Mereka malah diam di balik mawar laut. Ketika induknya mendekat, anak-anak itu cepat-cepat pergi mencari tempat persembunyian lain. "Kak, kita akan pergi kemana?" tanya si anak ikan badut yang terkecil. "Ke sana," kata anak-anak yang lain sambil menunjuk lubang di permukaan tanah. Itu tempat tinggal moa laut kecil. Moa itu tentu tidak suka mereka mendekati rumahnya. Tapi anak-anak itu menggigit punggungnya hingga ia terpaksa pergi. Mereka pun masuk ke lubang moa. Sayangnya, induk mereka selalu berhasil menemukan tempat persembunyian anak-anaknya. Sehingga, anak-anak ikan badut itu harus menemukan tempat persembunyian. Mereka mencoba bersembunyi di dalam kulit kerang, tapi lagi-lagi induknya menemukan mereka. Induk ikan yang marah itu membalik-balik rumah kerang sehingga membuat anak-anaknya melarikan diri ke tempat lain. "Kami masih ingin bermain, Bu," teriak mereka. Induk ikan badut yang kelelahan hanya bisa pasrah melihat anak-anaknya berenang lebih jauh. "Tunggu ya, Ibu pasti bisa menemukan kalian dimanapun." Mereka terus berenang berkelompok. "Aha, aku yakin Ibu tak akan menemukan kita di sini." Si sulung menunjuk sebuah lubang besar yang terlindung kipas laut. Tanpa ragu-ragu, mereka masuk ke lubang gelap itu. Apalagi begitu mereka mendengar suara induknya yang sudah dekat. Tiba-tiba, hap, lubang itu menutup cepat. Lubang itu menjadi gelap dan bergerak-gerak. Anak-anak pun ketakutan di dalamnya. "Tolong, tolong!" teriak mereka. "Kak, aku takut," rengek si ikan yang paling kecil.
Lubang itu tetap menutup dan efek gerakannya membuat mereka jadi pusing. Tolong, tolong! Mereka mungkin tidak ada binatang yang akan mendengar teriakan mereka karena lubang hitam itu tertutup rapat. Ketika mereka mulai menyerah, tiba-tiba lubang itu membuka sehingga cahaya pun menerobos masuk. Di luar lubang, mereka melihat wajah ibu yang tersenyum. Anak-anakku sayang, saatnya pulang sekarang, kata induk ikan badut. Mereka memeluk sang induk kemudian mengikutinya dari belakang. Sebelum mereka pergi, ibu ikan badut menggoyangkan ekornya dan mengucapkan terima kasih pada makhluk pemilik gua. Sahabatku, Gola, terima kasih sudah membantu menemukan anak-anakku, katanya senang. Aku senang bisa membantumu. Semoga kelak anak-anakmu tidak berenang terlalu jauh, sahut Gola. Ternyata anak-anak ikan badut masuk ke mulut Gola si Parimanta. Mulut Parimanta memang sangat lebar, bukan? Oke, setelah kalian menyimak video tersebut, Ibu harap kalian dapat menentukan gagasan pokok dari video tersebut. Ibu tunggu ya di WA Ibu. Ibu tunggu 5 menit. Baik, karena kalian sudah mengirimkan tugas di WA Ibu, jadi semuanya itu betul. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang menyimak. Ada manfaat menyimak dan ada pula mengenai gagasan pokok. Nah, Ibu harap kalian dapat mengulanginya kembali di rumah. Nah, sebagai tugas tambahan dari Ibu, silakan kerjakan di halaman 27. Kalian baca teksnya dulu, kemudian mengerjakan tugas bagian A nomor 1 sampai 5. Nah, jadi sampai di sini pelajaran kita hari ini ya. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa.